Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah apakah dia bisa dipercaya ataukah tidak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa. Di sini saya pick a card ya. Saya kocok dulu sesuai energi kalian dan saya bagi kartunya untuk 2 pile ya. Silahkan kamu pilih. Kalau ada 2 orang, bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua ya. Dipercaya ini apapun ya, entah percaya dalam cinta, dalam karir, kerjasama, bisnis ya, terserah dari kalian umum ya. Yang pastinya orangnya yang berbeda ya, satu kartu orang yang berbeda, bisa pasangan ataupun siapapun ya. Dipercaya ini artinya orangnya jujur gitu ya. Oke, file pertama, file kedua. Silahkan kalian pilih sesuai intuisi. Kalau terlalu cepat di pause dulu. Setelah itu kamu pilih sesuai intuisi, baru kamu bisa lanjutkan mendengarkan readingannya. Oke, saya mulai dulu dari file pertama. Saya sisihkan file keduanya. Apakah dia bisa dipercaya? Wow, apakah dia jujur terhadapmu? Berikan energimu lagi yang memilih file pertama sambil fokus pada kartu ya, dan juga membayangi orangnya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana apakah dia bisa dipercaya? Apakah dirinya bisa dipercaya? Kita lihat. Apakah dirinya bisa dipercaya? King of Wands. Oke. Knight of Pentacles. Wow. Three of Pentacles. Pack of Pentacles. Six of Swords. Dan Five of Wands. Sosok ini saya merasakan energinya di orangnya pekerja keras, orangnya ambisius ya, orangnya juga ya kalau mau dibilang pejuang ya, pejuang tangguh. Terus juga saya merasakan di sini energinya dia orangnya ambisius, terus juga bisa berkompromi, bisa bersosialisasi dengan baik, komunikasi juga baik ya. Ini bicara tentang kalau bisnis dia bisa dipercaya. Saya merasakan energinya di sini karena dia nggak pernah mengambil apa yang dia punya ya. Maaf, dia tidak akan mengambil yang bukan dia punya, walaupun mungkin kondisinya godaannya tinggi. Makanya saya bilang di sini apakah bisa dipercaya, tema sesuai tema kita ya, karena godaan di sini banyak, tetapi dia tetap fokus pada apa yang dia punya ya. Jadi walaupun mungkin kondisinya kamu kalau di bisnis ya dapat keuntungan banyak, tetapi kalau sudah konsekuensinya dia sebagai karyawan ya dia cuma menuntut hak dia, yaitu gaji ya.
Ada banyak rahasia-rahasia juga, dia bisa orangnya nih ya, di pile pertama nih bisa dipercaya, bisa nggak terlalu ember ya, dia bisa menutup mulut. Dan ada beberapa kekecewaan juga ya, dia hanya bisa pendam dengan untuk dirinya sendiri ya. Kalau mau dibilang dia pekerja keras, pekerja yang tangguh kalau seandainya pekerja ya. Kalau seandainya kamu ini pasangan, dia fokus mencari uang, dia rajin ya, walaupun mungkin dia nggak terlalu banyak bicara ya, karena memang orangnya ini nggak terlalu banyak, dia agak pendiam. Kalaupun cerewet ya bicaranya seadanya aja gitu. Itu pun cerewet biasa aja, bukan cerewet yang negatif ya. Karena kan ada orang yang cerewet ya karena memang dia happy gitu, dia humble gitu ya. Di kartu pertama saya lihat orangnya memang dia penuh rahasia ya, memendam sendiri. Penuh rahasia ini artinya ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu orang lain tahu gitu. Makanya kalau mau dibilang dia punya rahasia saja dia simpan, apalagi kalau orang lain gitu. Dia betul-betul bisa menjaga rahasia ya. Kalau sesuai tema kita, apakah dia bisa dipercaya? Bisa ya. Orangnya tidak serakah, orangnya rajin, terus orangnya juga bisa menjaga mulut ya. Walaupun mungkin kondisinya ya dia tertutup, terus juga kadang-kadang juga agak sedikit dingin ya. Tetapi sesuai tema kita, apakah dia bisa dipercaya? Bisa ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk koneksi inisial dan zodiaknya, orang-orang yang di pile pertama yang mana dia bisa dipercaya. Oke, untuk koneksinya di sini ada huruf V, D, F, P, H, G, K. Wow, hanya double. Energinya up ya. Q, J, O, M, A, C, dan T. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan V, D, F, P, H, G, K, H, Q, J, O, M, A, C, dan T ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke zodiak ya. Untuk zodiak, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan bintang Capricorn, ada Gemini, Taurus, Pisces, Leo, Cancer, Aquarius, Sagittarius, dan ada bintang Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Taurus, Pisces, Leo, Cancer, Aquarius, Sagittarius, dan Scorpio ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Baik, untuk pile kedua di sini berikan energi kalian sambil membayangi orang yang ingin kamu koneksikan ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana apakah dirinya bisa dipercaya. Kita lihat apakah dia bisa dipercaya. Oke, kita lihat di kartu pertama, Two of Cups. Wow, The Magician, Six of Wands, Seven of Wands, Nine of Pentacles, Page of Wands. Ini individual ya. Dia orangnya sangat individualisme. Di mana ada keuntungan, di situ dia ada. Di mana dia orangnya agak serakah, ambisius ya. Terus mau dipuji, mau dilihat, mau dipandang. Ini ada trauma dan luka batin, di mana mungkin dulu kalau bicara tentang karir ya, mungkin dulu pernah dibully, kamu gak bisa apa-apa, dia ingin buktikan bahwa saya bisa mampu untuk bersaing. Ataupun mungkin pernah dibilang miskin atau keluarganya ya, dia trauma sehingga dia mau mengangkat derajat keluarga ya.
Itu dari segi tekanan mental itu, sehingga mau tidak mau ya kalau mau dibilang dia punya ambisi untuk bisa up, walaupun mungkin kondisinya dengan cara buruk pun ya, bagaimana caranya dia tidak lihat dari proses tapi dia lihat dari hasil. Nah ini ya, dia masih ada trauma dan luka batin juga. Kalaupun mungkin kondisinya di pasangan ya, kalau kamu terkoneksi dengan pasangan kamu atau orang yang kamu cintai, dia penuh dengan rahasia. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang hanya datang memanfaatkan pasangan, dimana numpang hidup, numpang tenar, numpang fasilitas dan lain-lain ya, dimana pada saat dia ada, pada saat kamu juga ada. Maksudnya kamu lagi posisi bagus ya, banyak duit ya, dia di situ. Tapi kamu sudah tidak mempunyai uang ya, dia pergi. Ya, jadi jangan berpikir orang ini akan setia. Dia akan setia dengan ada sesuatu yang dia dapatkan ya. Jadi ibaratkan bisnis. Kalau untuk mau dibilang dipercaya apapun ya nggak bisa, karena dia itu akan menjadikan apa yang rahasia itu menjadi senjata suatu saat nanti. Ya, ini bisa dia playing victim, bisa dia menfitnah ya, dan dia serakah, bisa mengambil apa yang apa bisa mengambil apa yang menjadi milik orang gitu ya. Kalau tidak ada niat tapi ada kesempatan, kenapa tidak? Nah ini dia bisa korupsi, bisa memanipulasi data, bisa manipulasi data, memalsukan semuanya ya, dan bisa juga yaitu menyalahkan kesalahan dia ke orang lain ya. Ada playing victim dan menfitnah ya. Dan saya merasakan di sini ada energi narsistik personality disorder NPD, yang mana ya hanya mengambil keuntungan dari supply-nya. Pada saat supply-nya sudah tidak berdaya, inangnya sudah layu gitu ya, dia akan mencari inang-inang baru yang masih subur, yang bisa dia cangkok, ataupun ya kalau dibilang ya benalu ya. Jadi pada saat pohonnya subur dia lengket di situ. Pada saat pohonnya udah layu ya, dia cari lagi pohon-pohon yang subur untuk dia numpang hidup di situ. Untuk apa? Untuk dia bisa hidup saja. Ya. Jadi kalau mau dibilang dia ini mulutnya nggak bisa dipercaya, hatinya pun sama, pikirannya pun sama. Kenapa? Karena kalau orang ini dikasih kepercayaan, dia akan bisa menjadi-jadi dan bahkan menghabiskan. Ya, karena ini orangnya boros, terus juga gaya hidup ya. Tadi saya bilang ada beberapa yang trauma dari luka batinnya, di mana ya mungkin dulu dia dibully, dia mau mengangkat derajat walaupun mungkin kondisinya dia mengorbankan orang lain. Ya. Ini ada yang bermasalah dengan keluarga, ya, ada juga dia bermasalah dengan pasangan, keluarga besar, ayah ibu nggak baku cocok, entah dalam finansial ataupun mungkin argumen, karena orangnya keras. Terus juga tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau meminta maaf, tidak mau introspeksi diri. Ya. Jadi kalau kamu bicara ke dia tuh kayak macam malaikat ya. Saya merasakan di sini energinya. Ada magician di sini, adem, baik ya. Jadi kamu tuh nggak akan merasa bahwa dia itu orang jahat, tetapi sebenarnya hatinya tuh penuh dengan amarah, kebencian ya. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti orang-orang begini itu akan menusuk kamu dari belakang. Ya. Karena ditipu dari muka lugu, senyuman manis, dan firman-firman ya. Firman-firman artinya ya dia agamais gitu ya. Mungkin kalau dibilang ya, wah ini ilmu agamanya ini tinggi nih orang ya, rajin ibadah, rajin sholat ya, nggak pernah bolong gitu ya, ataupun ke tempat-tempat ibadah lainnya ya kalau seandainya beragama lain. Jadi seolah-olah wah ini panutan ini, padahal sebenarnya itu hanya kamuflase untuk menyamarkan dia punya topeng gitu, sifat aslinya. Ya, kalau bicara tentang bisnis nggak bisa dipercaya. Ya, nggak bisa dipercaya. Apalagi bicara uang, dia akan kong kali kong ya. Bagaimana caranya supaya mendapatkan alasan supaya bisa diterima dan ya uangnya bisa dia makan sendiri. Dia kayak ini licik ya. Dia bisa mengkamuflase data. Ya, contohnya 5.000 dia bisa bikin 5 juta. Ya, dengan cara ya menambahkan 0 aja. Nanti kalau ketahuan baru nanti dia bilang, oh ternyata keliru, saya keliru dalam artian ada kesalahan penulisan. Jadi dia mengalibikan. Kalau seandainya ketahuan, ini contoh ya laporan ya, berarti ada kesalahan penulisan gitu, nggak disengaja. Padahal sebenarnya dia sengaja, dia pintar berbicara. Ya, tetapi kalau tidak ketahuan ya sudah, selisihnya itu berapa? Ya 4 juta lebih itu ya dia makan sendiri. Ini contoh
gitu ya. Jadi banyak alasan-alasan yang bisa dia pakai, makanya lidahnya ini tidak cocok ya. Apalagi kalau bicara rahasia itu sebagai senjata, suatu saat nanti kalau kamu bentrok dengan dia bisa pakai, di mana dia bisa mengumbar aib-aib kamu ya. Karena mungkin kondisinya dia, kamu merasa dia orang hebat, orang baik ya, pendiam juga, sabar ya. Jadi mungkin kamu curhat-curhat padahal kamu tidak tahu bahwa itu adalah iblis menjelma menjadi wujud manusia ya. Ini hati-hati. Ya, jadi kalau di bisnis dia nggak bisa dipercaya, apalagi soal keuangan dan tanggung jawab. Kalau di rumah tangga dia tidak bisa bertanggung jawab untuk keluarga dan tidak jujur terhadap pasangan, perasaan saling tidak peka terhadap kebutuhan keluarga, dan juga pemalas ya, mau uang aja, boros ya, mau menikmati saja, tidak mau bekerja. Ini ada beberapa yang pasangannya pemalas gitu. Kalau bicara tentang ini ya, tentang hubungan seperti gitu ya. Jadi kalau sesuai tema kita, apakah dia bisa dipercaya gitu ya? Saya merasa di sini untuk pile kedua tidak. Dia banyak manipulatifnya. Oke ya. Semoga resonate untuk kalian di pile kedua. Kita lanjut untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf C, ada huruf A, ada huruf P, E, K, ada H, S, ada N, ada L, ada Y, ada huruf T, ada H, M, dan U. Jadi untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf L, C, A, P, E, K, H, S, N, L, Y, T, H, M, dan U ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini ya, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Libra, bintang Virgo, Cancer, ada juga Aries, Capricorn, ada Aquarius, ada Scorpio, Sagittarius, dan ada bintang Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Virgo, Cancer, Aries, Capricorn, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.